Di tengah kesulitan hidup, Pak Bahari menemukan jalan pintas menuju kemakmuran. Sebuah perjanjian gelap dengan sosok misterius yang hanya dikenal sebagai sang penagih. Sejak itu, sup kambingnya menjadi yang terlezat di kota dan paling mematikan. Satu demi satu korban berjatuhan sebagai tumbal, hingga akhirnya sang penagih menuntut harga tertinggi, darah keluarganya sendiri. Mampukah Pak Bahari memutus rantai perjanjian itu, atau semua yang ia cintai akan lenyap selamanya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Restoran warung sup kambing Bahari terkenal di seluruh kota. Kuahnya kental, aromanya menggoda, dan daging kambingnya seolah lumer di lidah. Tak ada yang bisa menandingi rasanya. Sejak Pak Bahari membuka warung di situ, banyak warung serupa yang terpaksa gulung tikar karena pelanggan lari ke warung Pak Bahari. Warungnya luas, bisa menampung banyak pelanggan dan selalu penuh, ramai dari siang sampai malam. Di depan warung berdiri patung kambing kepala emas yang dijadikan ikonnya. Sejak patung kambing berkepala emas itu berdiri di depan warung, hidup Pak Bahari berubah seperti mimpi. Restorannya selalu penuh, tak peduli hujan deras atau terik siang yang menyengat. Orang-orang rela mengantre panjang hanya untuk semangkuk sup kambing Bahari. Aroma kuahnya seolah memanggil siapapun yang lewat. Bahkan pelanggan yang tadinya sekadar lewat, entah mengapa tiba-tiba merasa lapar dan masuk. Patung kepala kambing itu seperti memancarkan energi yang menarik orang ke warungnya. Kadang-kadang beberapa pegawainya mengaku melihat mata patung kambing itu berkilat, seolah hidup. Ada pula yang mengaku mendengar bunyi embikan kambing pelan di tengah malam, padahal warung sudah tutup rapat. Tapi anehnya, siapapun yang mengaku mendengar atau melihat kejadian itu akan mendapat bonus besar dari Pak Bahari keesokan harinya. Mereka pun memilih diam, dan sampai hari ini tak ada yang tahu apakah patung kambing berkepala emas itu hanya sekadar hiasan atau penjaga sebuah rahasia kelam yang suatu saat akan menelan semua yang telah dimiliki Pak Bahari. Pak Bahari tak peduli. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari perjanjian. Yang terpenting, uang terus mengalir dan namanya terus harum. Ia merasa dunia sudah dalam genggamannya. Ia kaya, dermawan, dihormati, dan disanjung. Pesanan datang dari mana-mana, kantor pemerintahan, pernikahan, hingga acara-acara pejabat. Truk-truk pengantar sup datang dan pergi, mengangkut puluhan panci besar setiap harinya. Dalam waktu singkat, Pak Bahari mampu membeli tanah di berbagai sudut kota, membangun rumah megah 3 lantai, dan mengisi garasinya dengan mobil-mobil mewah. Kehidupannya penuh tawa dan pesta. Setiap kali ada acara di kampung, Pak Bahari selalu menjadi donatur terbesar. Namanya dielu-elukan, disebut-sebut sebagai orang baik yang sukses. Di masjid, orang-orang mendoakannya. Di pasar, pedagang menyapanya penuh hormat. Semua ingin dekat dengannya, seolah keberuntungan bisa menular hanya dengan berjabat tangan. Namun, ada satu hal yang tak pernah diketahui para pelanggan. Rahasia di balik kelezatan itu, kecuali Pak Bahari sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mengunci pintu dapur dan memulai ritual yang sudah diwariskan turun-temurun. Sebelum warung sup kambing Bahari menjadi legenda, Pak Bahari hanyalah pedagang kaki lima di pinggir pasar. Sup kambingnya biasa saja, kuahnya encer, dagangannya sering tak laku. Hidupnya terhimpit hutang, anak bungsunya sakit-sakitan, anak sulungnya terancam keluar sekolah karena tidak bisa bayar biaya. Istrinya mengancam pulang ke rumah orang tua karena dapur tak lagi berasap. Malam demi malam, ia duduk di bangku reyot warungnya,
menatap sepi, dan memikirkan cara keluar dari kesengsaraan. Hingga suatu malam, seorang pria tua berpakaian lusuh datang memesan sup. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun senyumnya seperti tahu semua rahasia dunia. Setelah menyeruput kuah hambar itu, pria itu berkata lirih, "Kalau kau mau, aku bisa membuat supmu jadi yang terlezat di negeri ini. Tapi, kau harus siap memberi sesuatu yang lebih dari sekadar uang." Putus asa, Pak Bahari mengangguk. Malam itu, ia dibawa ke pinggir hutan tua di luar kota, di bawah gerimis dan bau tanah basah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai utusan sang penagih, makhluk yang memberi kemakmuran lewat perjanjian rasa dan jiwa. Syaratnya sederhana, setiap bulan satu nyawa manusia harus dikorbankan. Awalnya, korban diambil dari orang asing yang singgah makan. Mereka mati mendadak beberapa minggu kemudian. Tak ada yang curiga. Namun, seiring waktu, jumlah korban yang diminta bertambah. Kadang pelanggan setia, kadang karyawan sendiri. Bahkan arisan keluarga pun tak luput. Istrinya mulai curiga. Tapi, setiap kali ia ragu, sang penagih berbisik dalam mimpinya, "Tanpa aku, kau kembali miskin. Tanpa aku, keluargamu tak akan selamat." Tak ada yang tahu, setiap kali pelanggan menyeruput sup di siang hari, mereka bukan hanya memakan daging kambing. Mereka memakan sisa pemberian dari ritual itu, perjanjian lama antara Pak Bahari dan sang penagih. Konon, setiap mangkuk sup akan menandai jiwa pemakannya. Mereka tak akan langsung mati. Dalam waktu 40 hari, saat tidur, mereka akan bermimpi berjalan di jalan gelap tanpa ujung. Dan di ujungnya, seekor kambing hitam bertanduk emas menunggu. Di pagi hari, mereka tak pernah bangun lagi. Orang-orang menyebutnya kematian mendadak. Dokter menyebutnya serangan jantung. Tapi Pak Bahari tahu itu adalah pembayaran. Selama perjanjian ditepati, supnya akan selalu jadi yang terbaik. Dan warung sup kambing Bahari takkan pernah sepi. Kekayaan semakin mengalir deras, tumbal-tumbal berjatuhan, harga yang dibayar sangat mahal. Sampai akhirnya, anak sulungnya ditemukan tewas di kamar tanpa sebab. Istrinya meninggal dalam tidur dengan wajah pucat ketakutan. Anak bungsunya ditemukan di pojok kamar, meringkuk ketakutan. Rumah besar yang dibangunnya itu sekarang terasa dingin dan sunyi. Hingga malam itu, malam Jumat Kliwon, hujan gerimis turun pelan, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Di dapur, semua pegawai pulang lebih awal. Tinggal Pak Bahari berdiri di dekat meja kayu besar yang penuh bercak hitam, bekas darah yang tak pernah benar-benar hilang. Di tengah meja, tergeletak kepala kambing segar. Matanya masih terbuka, menatap kosong. Kemenyan dibakar. Lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya. Cahayanya menari-nari, membentuk bayangan aneh di dinding. Bau anyir bercampur harum, dupa memenuhi ruangan, membuat udara terasa berat. Pak Bahari mulai membacakan mantra kuno, kitab hitam, perjanjian kepala kambing. Setiap kepala kambing yang dikorbankan harus diganti satu jiwa manusia. Darahnya, bila dicampur bubuk tulang korban sebelumnya, akan mengikat rasa yang membuat manusia ketagihan. Jiwa korban akan mati dalam 40 hari, lalu menjadi bagian rasa sup berikutnya. Dia mengucapkan bahasa yang tak dikenal, namun bergetar di udara, seperti bisikan dari dunia lain. Sangrawisa, Sahanira, Jangkrika. Segala kuasa yang tak terlihat, aku seru. Segala roh yang tak tidur, aku bangunkan. Terimalah pemberianku, gantikan dengan rasa yang membuat manusia tunduk. Darah dari kepala kambing menetes ke sebuah mangkuk tanah liat. Cairan itu bercampur dengan bubuk hitam pekat tulang manusia yang berasap pelan. Asap itu membentuk wajah-wajah samar yang menangis, seolah memanggil dari tempat yang jauh. Saat asapnya membentuk wajah samar, Pak Bahari tahu sang penagih sudah hadir, menunggu pembayaran berikutnya. Namun malam itu, dari pantulan di mangkuk tanah liat, Pak Bahari melihat wajah anak bungsunya, pucat,
ketakutan sebelum menghilang. Darah di dalam mangkuk mulai berputar seperti pusaran kecil, mengeluarkan suara lirih seperti rintihan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sang penagih akan segera menagih tumbal terakhirnya. Tidak, bukan dia, gumamnya, gemetar. Suara berdesis menjawab dari dalam asap. Perjanjian harus ditepati. Darah keluargamu adalah harga pamungkas. Setelah itu, kau bebas. Pak Bahari memukul meja, lilin-lilin bergoyang, tapi ia tahu tak ada jalan keluar. Selama ini ia bisa memilih korban, tapi kali ini sang penagih yang menentukan. Dan sasarannya adalah darah dagingnya sendiri. Di luar, angin kencang datang tiba-tiba. Pintu dapur berderit, jendela bergetar. Lampu di ruang makan padam, menyisakan hanya cahaya lilin hitam yang menari liar. Dari sudut ruangan, terdengar langkah kaki kecil. Basah, pelan, mendekat. Anak bungsunya berdiri di ambang pintu. Piyama yang dikenakan basah kuyup seperti habis disiram hujan. Rambutnya meneteskan air ke lantai. Matanya kosong, menatap ayahnya tanpa berkedip. Ayah, dingin sekali di luar. Suaranya lirih. Namun di ujung bibirnya ada senyum yang bukan miliknya. Pak Bahari meraih anaknya, memeluk erat. Tapi tubuh itu terasa semakin dingin, semakin berat. Hingga tiba-tiba, kepala anaknya menoleh dengan gerakan patah, menatap lurus ke mangkuk darah. Asap hitam keluar dari mulut anak itu, berputar, lalu membentuk wajah kambing hitam bertanduk emas. Suara berat menggelegar memenuhi dapur. Utang lunas, rasa diambil, hidupmu pun. Lilin-lilin padam, gelap total. Teriakan Pak Bahari memecah malam, lalu terhenti mendadak, seperti lehernya dicekik oleh tangan tak terlihat. Keesokan paginya, warga menemukan warung sup kambing Bahari terbuka lebar. Di dapur, meja kayu penuh bercak darah, tapi tak ada jasad. Hanya kepala kambing gosong di tengah ruangan, dengan kedua matanya yang entah bagaimana, masih bergerak mengikuti siapapun yang melihatnya. Warung itu tak pernah buka lagi. Bertahun-tahun, sudah warung sup kambing Bahari ditutup. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan papan namanya nyaris jatuh. Tinggal huruf Bah yang menggantung miring. Namun kadang, saat malam Jumat Kliwon, warga mengaku mencium bau sup kambing yang begitu harum dari arah bangunan kosong itu. Aroma yang membuat perut lapar, tapi bulu kuduk berdiri. Orang-orang melewati bangunan itu dengan cepat, apalagi saat malam. Anak-anak sekolah sering saling tantang untuk mengintip lewat lubang pintunya. Konon, siapa yang berani melihat ke dalam akan mendengar suara panci mendidih dan aroma sup kambing yang begitu harum seolah baru saja dimasak. Tapi jika lama-lama menghirupnya, tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau amis darah segar. Seorang supir ojek online pernah bercerita, suatu malam Jumat Kliwon, ia menunggu order di dekat situ. Saat itu hujan gerimis. Tiba-tiba pintu warung yang sudah berkarat itu terbuka perlahan, dan seorang lelaki tua kurus keluar, membawa mangkuk sup panas. Tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan mangkuk itu sambil tersenyum. Supir itu ketakutan, menolak, lalu kabur. Esok paginya, ia mendengar kabar bahwa seorang warga meninggal mendadak di rumah tak jauh dari sana. Warga percaya, roh Pak Bahari masih terikat di sana, melanjutkan perjanjian dengan sang penagih. Bedanya, sekarang ia tak lagi punya warung untuk mengundang korban, maka ia berkeliaran mencari siapa saja yang cukup penasaran atau cukup lapar untuk menerima mangkuk itu.